Dan untuk mengelaborasikannya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Selamat pagi Pak JK, semoga kabar baik ya. Bapak, Hari Darah Donor Dunia ini tentunya bertepatan dengan angka positif COVID-19 yang kembali terus naik dan minimnya donor plasma konvaselen. Ini lalu bagaimana Bapak melihat masih minimnya donor plasma darah hingga saat ini Pak? Ya, selamat pagi juga. Terima kasih atas kesempatan ini. Seperti digambarkan bahwa akibat COVID ini, maka donor darah dari yang berkelompok itu hampir-hampir sangat minim sekali. Sedangkan itu merupakan bagian yang besar dalam hal pemenuhan donor darah selama ini. Jadi tentu seperti digambarkan tadi kita masih kekurangan 10%, tapi itu diganti dipenuhi oleh donor pengganti. Artinya kalau memang persediaan di PMI itu kurang, maka pihak keluarga pasien itu harus mencari pengganti untuk hal tersebut dan itu dipenuhi. Yang kedua ialah mobilisasikan anggota TNI dan Polri dan ASN untuk donor darah sukarela berkelompok, dan itu alhamdulillah saya berterima kasih kepada Panglima TNI dan juga tentu pada Kapolri serta Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan untuk ASN itu. Jadi praktis ini hampir mencapai target, tapi dengan cara yang berbeda. Karena selama ini donor darah sukarela berkelompok di kantor-kantor, di organisasi yang merayakan kadang-kadang ulang tahunnya dengan donor darah sukarela. Ada juga kantor secara rutin bersamaan, ada di mall secara bersamaan. Hal ini semua menjadi bagian yang kita akan usahakan kembali. Ya, seperti diketahui darah itu haruslah dari manusia ke manusia kalau dibutuhkan. Karena belum ada ilmu yang untuk membuat darah buatan. Kalau Anda sakit gigi Anda boleh dibantu oleh gigi buatan atau tulang atau beberapa malah jantung dapat dioperasi sedemikian rupa. Tapi kalau darah ini memang kalau orang tidak datang ya memang tidak dipenuhi. Namun demikian saya berterima kasih kepada seluruh pendonor yang walaupun dalam kondisi masih tetap datang walaupun berkurang daripada target biasa. Iya Pak, ini kan pada saat Hari Donor Darah Sedunia ini kan kemarin sudah diadakan kampanye begitu ya. Nah, kegiatan apa lagi nih yang akan dilakukan agar masyarakat ini lebih aware lagi untuk mendonorkan darah? Nah, kalau bisa secara rutin, tidak hanya pada saat ada momentum aja. Ya, memang DKI mengadakan berbagai acara untuk memperingatkan kita semua akan pentingnya donor darah. Apalagi seruan daripada tahun ini adalah mengajak pendonor darah sukarela dan penyintas untuk donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Itu seruan pada hari ini sedunia. Dan samping itu dalam kondisi pandemi ini justru permintaan bertambah lagi dengan permintaan plasma konvalesen. Itu sudah dipenuhi hampir 42.000 sampai dengan saat ini. Dalam waktu kurang lebih 8 bulan itu kita sudah bisa mengumpulkan sejumlah itu dari penyintas atau yang telah kena COVID, kemudian memenuhi syarat itu diambil plasma untuk pengobatan kepada yang sedang terkena COVID, dan itu sangat membantu, sangat berhasil acara itu. Namun dibutuhkan lebih banyak lagi pada dewasa ini. Baik, loh Pak JK juga telah pernah menyatakan ya bahwa setiap penyintas yang mendonorkan plasma konvalesen ini mempunyai sumbangsi besar terhadap kehidupan. Dan plasma konvalesen ini kan sejauh ini juga telah menjadi objek penelitian dari berbagai lembaga. Lalu kerjasama seperti apa yang harus dijalin atau akan dijalin oleh PMI ini Pak JK?
Ya, pertama memang ini penelitian lama sebenarnya, bukan hanya baru ini, sudah beberapa puluh tahun lalu dijalankan untuk penyakit yang lain. Kita bekerja sama dengan Eichmann, kita bekerja sama dengan rumah sakit besar untuk hal tersebut. Tapi untuk teknisnya kita ada perjanjian dengan lembaga Eichmann yang ahli dalam bidang itu, sehingga donor plasma konvalesen itu betul-betul dapat memenuhi syarat teknik medis yang dibutuhkan. Mhm. Nah, kalau dengan untuk donor darah itu kan artinya kita akan membantu untuk mungkin pasien yang membutuhkan donor darah ya, Pak. Nah, lebih penting lagi adalah kita untuk mencegah. Nah, langkah PMI yang dilakukan untuk mencegah agar angka positif COVID-19 di Jakarta ini semakin menurun, mengingat saat ini kita dalam kondisi yang genting pandemi COVID-19 ya, Pak ya. Apa aja nih, Pak JK? Seperti Anda lihat sejak setahun lalu dan sampai sekarang, PMI memfokuskan pada disinfektan. Karena salah satu cara untuk mengurangi ialah mematikan COVID itu sebelum menyentuh orang atau sebelum masuk ke orang, maka rumah-rumah ibadah, sekolahan, jalan, di rumah-rumah sakit, kita mengadakan disinfektan besar-besaran dengan mengerahkan ribuan relawan dan juga seluruh Indonesia. Hari ini, minggu lalu kita kirim 7 unit gunner yang besar itu ke Jawa Tengah untuk mengatasi Jawa Tengah. Dan itu cukup berhasil karena dilakukan secara besar-besaran. Begitu juga di tiap kabupaten diberikan kendaraan untuk menelusuri daerah-daerah yang terinfeksi yang menular COVID tersebut, baik di sekolah-sekolahan atau di kelompok-kelompok RT RW itu di Jakarta dan di seluruh kota-kota lain, itu kita jalankan seperti itu. Baik, lalu Pak JK sendiri apakah juga masih rutin donor darah, Bapak? Iya. Ada batas donor darah 65 tahun. Kalau Anda sudah ada 60-65 tahun. Kalau sudah melebihi itu tidak bisa lagi. Umur saya sudah lebih 70, jadi saya cuma sempat donor darah 16 kali. Wow, 16 kali ya, biasa, sangat banyak. Bapak. Pak, mungkin terakhir nih Pak, ini kan banyak mungkin masyarakat yang masih takut untuk mendonorkan darah gitu. Ada wejangan nggak sih Pak JK untuk masyarakat yang masih takut mendonorkan darah, terlebih di masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah tidak pernah ada kecelakaan dalam hal donor darah. Walaupun kalau Anda periksa darah rutin di tempat-tempat rumah sakit, hanya diambil darah 10 cc atau 20 cc. Tapi untuk donor darah di PMI, Anda minum 250 cc. Berarti 20 kali lipat daripada yang biasa. Tapi itu karena sudah yang laksanakan semua tamatan akademi. Semua pekerja yang bekerja di donor darah itu semua lulusan akademi semuanya. Dan atau di walau pendidikan khusus, kita mempunyai akademi khusus untuk itu. Sehingga mereka tidak sembarangan untuk bekerja di PMI, semuanya harus ada sertifikat. Insya Allah aman itu hal tersebut, dan selama ini berpuluh tahun selain dilaksanakan seperti itu. Baik, dan semoga dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini semakin banyak ya masyarakat-masyarakat yang berani untuk mendonorkan darahnya, terutama di masa pandemi ini untuk yang membutuhkannya. Pak JK, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih. Iya, salam sehat selalu Pak. Baik, salam sehat. Ya.